Assalamualaikum teman-teman semuanya yang saleh-saleha. Masya Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi ya sama saya Heni Rahman. Kita akan membahas surat Wal Asri ya. Kita ketika di sekolah dulu ya, zaman dulu SD, ketika pulang dari sekolah itu selalu baca Wal Asri ya, Al-Asr, surat Al-Asr. Sampai mau pulang tuh selalu itu sampai hafal dan tahu, tapi nggak dari dulu itu waktu kecil saya belum tahu artinya. Tapi ternyata ketika surat Al-Asr itu dibuka, wah dahsyat banget, luar biasa. Satu surat ini 3 ayat tapi mengguncang, sangat mengguncang. Benar-benar peringatan dari Allah, Masya Allah. Wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafil khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. 3 ayat, tapi Masya Allah maknanya luar biasa. Kan di situ ayat ke-1-nya wal asri. Wal asri, innal insana lafil khusrin. Wal asri itu demi masa. Demi waktu, artinya yang namanya demi, ditelaah demi. Kalau misalkan waktu dulu kalau kita main, kalau benar-benar kita benar atau benar-benar kita yakin, demi ya, demi Allah, demi naon dengan sok pakai apa tuh itu teh bahasa demi teh bahasa ini bahasa apa tuh benar-benar gitu, bahasa bersumpah, bahasa bersumpah itu demi dengan demi Allah, demi naon dengan sok aya gitu. Nah, bahasa demi itu udah bahasa bersumpah, benar-benar demi masa. Nah, kita perlu telaah kenapa Allah sampai bersumpah demi masa. Sedangkan kita diam di masa kecil, masa besar, masa punya suami, masa punya anak, masa di alam rahim, masa di alam dunia, masa di alam kubur, masa di alam barzah, masa semuanya tidak luput dari masa. Kita itu tidak setitik pun luput dari masa. Cicing orang dina masa, diam kita di masa, di waktu masa. Dina masa itu kalau diibaratkan waktu, dina waktu nggak luput. Cuman kita pengen jeda dulu sedikit dari waktu atau dari masa, sedikit aja geser, nggak bisa, tetap diamnya di masa, diamnya di waktu. Orang kita tetap diamnya di waktu. Sedangkan Allah bersumpah demi masa, orang berarti ke kita, di kita nggak lepas dari masa, demi masa. Innal insana lafil khusrin, sudahnya bersumpah, sudahnya sungguh dibenar-benarkan, diinikan lagi, di apa tuh, dikuatkan lagi, sungguh manusia berada dalam kerugian. Dicap ku Allah, sungguh manusia itu dalam kerugian. Innal insana lafil khusrin. Demi masa, udah demi masa, orang kita nggak bisa menghindar dari masa itu, dari masa kecil, dari masa semua masa, kita diam di masa, nggak bisa menghindar kan, itu udah disumpahin demi masa. Ini udah dicap lagi, sungguh manusia itu dalam kerugian. Ngagebeg kan kita, kaget kan kita apa kalau ditelah seperti itu. Ya Allah, gimana tuh ya kalau kita biar nggak rugi kan gitu pastinya. Udah kita mah nggak mau rugi. Kalau di sini kan rugi paling kalau jajanan nggak laku paling basi gitu kan, rugi di dunia mah. Kalau buah-buahan nggak laku rugi paling busuk gitu kan. Kalau ini sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Yang gimana yang rugi? Yang gimana tuh yang kalau nggak yang rugi? Ya Allah, kan kita pertanyaan kita kepada Allah nanti. Sekarang bukan nanti. Karena kita yang akan mengerjakannya sekarang. Nanti itu ketika kita sudah berhasil memanen. Nah, nanti memanennya di sana. Kita tanamnya di sini.
gitu. Jadi bagaimana tuh ya Allah, gimana ya kalau kita bisa supaya tidak rugi, sedangkan kita diam di dalam masa dan di Allah dicap sama Allah itu dalam kerugian. Gimana tuh ya Allah agar kita tidak rugi gitu kan? Dijawab lagi sama Allah, illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan yang saling sehat menasehati dalam kebenaran dan sehat menasehati dalam kesabaran. Ini jawabannya saya kenapa wawantunan gitu ya, daripada bikin video yang enggak yang aneh-aneh, mending bermanfaat gitu kan. Ini karena ini tugas dari Allah, harus menasehati dalam kesabaran dan menasehati dalam kebenaran. Harus disampaikan, harus tersampaikan. Nyambung pesan Rasulullah baliguan sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, nyambung. Sanes kahoyong abdi. Kita mah hanya berusaha, sanes kemauan kita mah hanya berusaha bagaimana Allah itu ridho. Ya cara salah satunya ridho, satu, berkasih sayang dengan semua makhluk Allah. Jangankan manusia, ke hewan, ke tanaman, ke tumbuhan, ke alam semesta, kita harus sayang. Selalu memuji, Masya Allah. Itu gunung indah banget ciptaanmu ya Rabbku. Gunung segede itu aja tunduk kepadamu, bagaimana kita manusia? Banyak tadabur alam, banyak berinteraksi sama hewan, kucing. Kita itu harus tanamkan kasih sayang, saling menasehati, saling memperingatkan, saling berbaur saling watawasau bil haq dalam kebenaran, jangan dalam kebatilan. Hindarilah menjelekkan orang, nggak boleh, atau memponis seseorang, nggak boleh. Kita harus pandang mereka itu dengan kasih sayang. Manusia itu Masya Allah luar biasa, diberi kelebihan dan kekurangan, itu sempurnanya manusia. Illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang beriman. Nanti dibahas ke video selanjutnya ya, tentang pembahasan orang yang beriman ya. Nanti soalnya ini kan 10 menit jadi enggak cukup. Begitu, kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal soleh dan sehat menasihati dalam kesabaran, juga dalam sehat menasihati dalam kebenaran. Ini tugas kita manusia itu. Gimana? Udah dibuka belum? Kalau misalkan surat Al-Insan yang sudah saya sampaikan ya. Terus surat Al-Asri yang saya sudah sampaikan, nah dibaca artinya. Baca dengan artinya. Jadi tahu dan paham. Gitu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang yang beriman. Kan iman teh ada 3, nanti dibahas ya. Ada iman teh ada 3. Gimana iman yang sesungguhnya teh? Dan mengerjakan amal soleh. Mengerjakan amal soleh itu apa-apa yang diridhoi Allah, apa-apa yang diridhoi oleh Allah, dan dengan sesuai dengan perintahnya. Itu salah satunya apa? Saling berkasih sayang dengan sesama, saling berkasih sayang dengan semua orang, semua makhluk, semua ciptaannya. Ya Allah, aku mencintai mereka karenamu ya Allah. Karena kalau bukan karenamu, dah jalma banyak yang ya jangan dibilangin kayak gimana. Tapi kalau melihat kita karena Allah, nggak apa-apalah, itu kan suatu ujian, kan ujian lagi akan diuji sama manusia lainnya. Suatu ujian manusia akan diuji lagi sama manusia lainnya. Cuman kita lulus enggak, sampai enggak ke ujian itu gitu. Makanya kita harus saling memaafkan.